Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kapasitor. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan nilai dari muatan yang tersimpan dalam kapasitor keping sejajar. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada kapasitor keping sejajar dengan luas penampang masing-masing keping adalah 50 cm persegi tanpa bahan pengisi atau berisi udara. Jarak antar keping adalah 2 cm dan kedua keping diberi beda potensial 120 volt. Keterangan berikutnya, jika epsilon 0 adalah permitivitas vakum yaitu 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kulong kuadrat Newton pangkat negatif 1 meter pangkat negatif 2. Pertanyaannya adalah Sobat 100 tentukan muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada kapasitor keping sejajar. Diketahui di soal bahwa luas penampang masing-masing keping nilainya sama dengan 50 cm persegi. Ini setara dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3 meter persegi. Nah, diketahui lagi bahwa kedua keping itu diberi beda potensial, terus jarak antar kepingnya itu sama dengan 2 cm. Nilainya ini sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, beda potensial dari sumbernya adalah 120 volt. Kemudian yang ditanya muatan yang disimpan oleh kapasitor ini itu berapa? Oke Sobat 100, sebelum menghitung muatan, karena di soal ini yang diketahui adalah jarak antar keping, luas penampang masing-masing keping, maka langkah pertama Sobat 100 hitung dulu kapasitas dari kapasitor keping sejajar ini. Jadi dengan informasi yang ada ini berisikan udara ya, maka formula yang dipakai adalah C0 sama dengan epsilon 0 kalikan A dibagi dengan D. Nah Sobat 100, masukkan epsilon 0 permitivitas vakum nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Luas penampangnya tadi 5 kali 10 pangkat negatif 3 meter persegi. Jarak antar keping 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya C0 yaitu kapasitas dari kapasitor keping sejajar yang tanpa bahan pengisi ya. Nilainya sama dengan 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kalikan 5 kalikan 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2. Kalau Sobat 100 hitung, 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2,5. Nah 2,5 kalikan dengan 8,85 nanti ketemu hasilnya adalah 22, sekian ya. Terus untuk 10 pangkatnya 10 pangkat negatif 12 dibagi dengan 10 pangkat negatif 2 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 10 pangkat negatif 10 kalikan dengan 10 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 13. Nah 10 pangkat negatif 13 kalikan tadi pengali di depannya adalah 22, sekian. Sehingga kita peroleh C0 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat negatif 12 satuannya farad. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah kapasitas dari kapasitor keping sejajarnya sudah dapat, lalu beda potensialnya tadi 120 volt. Sehingga muatan yang tersimpan, rumus yang dipakai adalah Q0 sama dengan C0 kalikan V. Masukkan C0 nya 2,2 kali 10 pangkat negatif 12 farad, lalu tegangannya 120 volt, sehingga Q0 sama dengan 2,2 kalikan 10 pangkat negatif 12 kalikan 120. Kalau Sobat 100 hitung 2,2 kalikan 120 hasilnya adalah 264 ya. Kemudian di sini ada pengalinya 10 pangkat negatif 12. Sehingga kita peroleh Q0 sama dengan 2,64 kalikan 10 pangkat negatif 10 satuannya kulong. Nah ini boleh kita nyatakan dalam bentuk 10 pangkat negatif 9. Jadi angka yang di depan ini dibagi 10 sehingga kita peroleh Q0 sama dengan 0,264 kalikan 10 pangkat negatif 9 kulong. Ingat 10 pangkat negatif 9 itu boleh diganti dengan prefix nano. Jadi jawaban akhirnya muatan yang disimpan oleh kapasitor keping sejajar ini nilainya sama dengan 0,264 nano kulong. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, apabila ada soal berkaitan dengan kapasitor keping sejajar, diketahui luas penampang masing-masing keping, diketahui jarak antar keping, yang mana pada keping ini tanpa bahan pengisi ya atau berisi udara.
Maka apabila ditanya muatan yang tersimpan dalam kapasitor, di sini ada beberapa step perhitungan. Langkah pertama, Sobat 100 cari dulu kapasitas dari kapasitor keping sejajar. Karena tanpa bahan pengisi atau berisi udara, formula yang dipakai adalah C0 sama dengan epsilon 0 kalikan A per D. Sobat 100 masukkan epsilon 0 adalah permitivitas vakum, nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Masukkan luas penampangnya, jarak antar kepingnya ini dalam satuan internasional ya. Ini tinggal dihitung saja, ketemu kapasitas dari kapasitor keping sejajar untuk kondisi berisi udara atau tanpa bahan pengisi. Nah, langkah berikutnya untuk menghitung muatan yang tersimpan dalam kapasitor, formula yang dipakai adalah Q0 sama dengan C0 kalikan V. Masukkan kapasitas dari kapasitor keping sejajar, masukkan nilai beda potensial dari sumber tegangan yang diberikan. Dilakukan perkalian, tinggal dihitung saja. Ingat kalau di sini ada kaitannya dengan 10 pangkat ya. Kalau dinyatakan dalam 10 pangkat negatif 9 itu berarti boleh diganti dengan prefiks nano. Sehingga untuk soal ini nanti langsung ketemu ya jawabannya ya. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor adalah sekian nano coulomb. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.